Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengurangan ajaib. Nah, teknik pengurangan ini nanti adik-adik akan saksikan sangat berbeda ya dengan pengurangan biasa begitu. Nah, kita mulai dari yang sederhana nantinya. Nah, adik-adik, teknik ini adalah teknik Vedic Math pada dasarnya ya. Teknik matematika Weda gitu. Silakan nanti adik explore lebih jauh. Nah, di pengurangan kali ini adik-adik, nanti akan adik-adik lihat kita mengurangi itu bisa sangat cepat sekali gitu ya. Tak, langsung dapat. Oke, penasaran ya adik-adik ya? Silakan ikuti videonya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknik yang kedua ya dari pengurangan. Kalau yang kemarin itu kan angkanya seribuan, kelipatan 10 lah ya, 100, 1000 gitu ya, dan seterusnya begitu. Nah, pasti adik-adik bertanya, kalau angka yang lain gimana gitu ya. Nah, adik-adik, nanti dalam video ini kita akan mengurang tanpa meminjam. Nah, bingung ya? Biasanya kan kalau dalam pengurangan itu kan sebetulnya cuma mengurang 2 angka kita ya. Biasanya cuma 2 bilangan yang dikurangi gitu. Jadi kalaupun dia angkanya banyak bisa disederhanakan jadi 2, dari 2 bilangan begitu. Jadi pada prinsipnya mengurang itu cuma 2 bilangan. Nah, tinggal lagi yang jadi masalah biasanya adalah mengurang itu pakai minjem-minjem, betul nggak ya? Nah, sekarang kita mengurang tanpa minjem, gimana ya? Betul? Penasaran ya nggak? Nah, begini adik-adik ya, kita langsung ke contoh aja ya biar gampang. Misal nih 63 dikurang 27. Nah, gini ya. Nah, biasanya kan kita kalau ngurang ini nggak bisa ya, 3 dikurang 7 nggak bisa gitu ya, makanya kita minjem gitu. Jadi kita pinjam di sini berapa nih? 1, jadi di sini jadi berapa? 13 ya. Kita pinjam 1 dari sini, di sini jadi 13, di sini jadi berapa? 5 gitu ya. 13 dikurang 7 jadinya 6. Nah, ini jadi 5 gitu ya. 5 dikurang 2 jadinya 3. Nah, metode kali ini adik tanpa minjam. Gimana itu ya? Tanpa minjam. Nah, mudah-mudahan adik-adik kalau pakai metode ini kita bisa cepat kaya, betul nggak? Nggak minjem-minjem, berarti kaya dong. Oke? Nah, sebelumnya adik-adik kita harus mengenal istilahnya ada pasangan angka. Gitu ya. Sebelum masuk ke metode itu kita harus mengenal ada istilah pasangan angka. Nah, pasangan angka ini gimana sih ya? Atau istilah lainnya komplemennya gitu ya. Komplement. Gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya ya, komplement. Maksudnya pasangan angka adalah angka yang kalau dijumlahkan tuh 10 gitu. Jadi kalau 1 berapa nih? Ya, 1 pasangannya berapa? Ya, 9 gitu. Oke. Kalau 2 ya 8. Ini 3, 4, 5 gitu. Kalau 3 7, kalau 4 6, kalau 5 ya 5 gitu. Gampang ya. Jadi prinsipnya angka yang kalau dijumlahkan dia 10 gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini ada istimewanya nih. 1 ya, ingat aja kalau dimulai S gitu ya. 1 9 begitu ya. Kan angkanya dimulai huruf S tuh ya. 1 9. Nah, kalau ini D 2 8. Gitu ya. Ini kebetulan ya. Ini T 3 7. Yang ini E 4 6. Nah, yang ini L ya 5 ya 5 gitu ya. Oke. Nah, kita perlu itu adik-adik. Jadi caranya begini ya. Kita ulang lagi cara yang seperti ini ya. 63 dikurang 27. 63 dikurang 27. Oke, perhatikan adik-adik. Nah, kalau dia nggak bisa, angka yang di atas, ya, angka yang akan dikurangi, ini angka yang akan pengurang ya, angka pengurang. Kalau dia nggak bisa, yang kalau istilah kita minjem ya, harus minjem gitu, karena nggak cukup, ini kita rubah aja, jadi penjumlahan gitu. Loh kok bisa gitu? Nah, yang di bawah ini kan nggak bisa nih, 3 kurang 7 nggak bisa. Kita nggak mau minjem nih ya kan, karena kita ingin jadi kaya, betul nggak deh ya? Ya, bercanda ya, bercanda, jangan diambil serius ya. Nah, 7 ini kita rubah menjadi komplemennya. Oke, kita rubah jadi berapa? Ya, 3 gitu ya. Nah, setelah kita rubah jadi komplemennya,
di sebelah kanannya, di sebelah ininya, sebelah kirinya ini ya. Di sebelah kirinya kita kasih titik nih. Setiap kita ada, kalau istilah yang tadinya peminjam, kalau kita meminjam ya, di sini kita rubah. Jadi setiap kita rubah jadi komplement, di sebelah kirinya kita kasih titik. Nah, apa tujuannya? Lihat aja ya. Nah, adik-adik, setelah ini kita rubah jadi komplemennya, ini nggak kita kurangin lagi, tapi kita tambahkan gitu. Jadi 3 tambah 3 berapa? Ya 6 gitu. Nah, kemudian angka di sebelah sininya ini bertambah 1, itu maksud titik tadi, bertambah 1. Jadi berapa di sini? Jadi 3. 6 dikurang 3. Jadi berapa? 3 gitu. Oke. Paham? Belum ya? Oke, kita lanjutkan, nggak apa-apa. Misalnya kita kasih contoh lagi yang lain ya. Ini angkanya kita panjangin sedikit. Misalnya 241 dikurang misalnya dengan 38. Oke, kurang 1 dikurang 8 nggak bisa ya. Oke, kalau dia tidak bisa, maka kita rubah di bawahnya menjadi apa? Komplement. Kita rubah jadi berapa? Kita rubah jadi berapa komplement 8? 2 ya. Kita rubah di sini jadi berapa, Dek? Jadi 2. Nah, di sebelah sini kita tambah 1 gitu. Oke, gitu ya. Jadi di sini bukan lagi kurang-kurang, jadi tambah. 1 tambah 2 berapa? 3. Di sini 3 berubah jadi berapa? 4. 4 dikurang 4 jadinya berapa? 0. Jadi kalau pengurangannya bisa, ya kita teruskan pengurangan. Kalau tidak bisa, kita rubah jadi komplement. Begitu prinsipnya ya. 2 dikurang 0 ya tetap aja 2 gitu. Oke, contoh yang lain. 123 dikurang 85. Nah, ini kasusnya gimana nih kalau begini? Nah, prinsip komplement ini, Dek, kalau dia tidak bisa dikurangkan, begitu ya, artinya angka yang di atas itu lebih kecil dari angka yang di bawah. 3 dikurang 5 nggak bisa, maka ini kita rubah jadi apa? Jadi komplement. Komplement 5 berapa? Ya 5 gitu ya. Di sini bertambah 1. Jadi 3 tidak lagi kurang. Kalau dia dipakai komplement, dia menjadi tambah. Jadi 3 tambah 5 berapa? Ya 8. Di sini jadi berapa, Dik? 9. Nah, sekarang 2 dikurang 9 bisa nggak? Nggak bisa gitu ya. Maka ini juga kita rubah jadi komplementnya. Berapa? Komplement dari 9? Iya 1 gitu ya. Di sini 1 gitu ya, titik ya. Jadi selalu sebelah kirinya 1. Setiap kita terapkan komplement, di sebelah kirinya bertambah 1. Nah, di sini komplementnya 1 ya. Jadi 2 ditambah 1 jadi berapa, Dik? Ya 3 gitu. Nah, di sini udah ada 1 ya, gitu ya. Jadi setiap kita terapkan komplement, di sebelahnya, sebelah kirinya, tetangga sebelah kiri kita bilang ya, sebelah kirinya bertambah 1. Jadi 1 dikurang 1 0, habis, selesai. Oke, adik-adik, paham ya? Kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Contoh yang lain, misalnya ini agak panjang sedikit. Jadi pada dasarnya, Dek, mau panjangnya kayak mana ya, sama aja ya. Nah, gitu ya. Nah, ini variasi lah gitu ya. Nah, misalnya begini gitu. Di sini, nah gini, kurang. Oke ya. Oke, 4 kurang 9 nggak bisa. Kita rubah jadi apa, Dek? Jadi komplement. Komplement dari 9 berapa? 1. Jadi 4 tambah 1. Ingat ya, kalau dia berubah jadi komplement, bukan kurang-kurang, jadi tambah-tambah dia. Jadi 4 tambah 1 berapa? Di 5. Di sini bertambah 1. Nah, di sini jadi berapa nih? Jadi 3. 3 dikurang 3 masih bisa ya. Berapa? Ya 0. Oke, kita lanjutkan. 8 kurang 5 ya bisa. Berapa? 5 biasa gitu ya. Oke. 2 dikurang 6 bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi kita rubah jadi komplementnya berapa ini? 6. Iya, kita rubah jadi berapa? 4. Gitu ya. Di sini bertambah 1. Gitu ya. Setiap kita terapkan komplement, ingat sebelah kirinya bertambah 1. Jadi 2 ditambah 4 jadinya berapa? 6. 1 kurang 1 habis 0. Ini jawabannya. Nah, adik-adik, jadi kita nggak repot ya. Jadi nanti adik-adik kalau membiasakan, sekali lagi adik-adik, ini semua matematika adalah skill, dia butuh kebiasaan. Jadi adik-adik udah tahu teorinya, sering diterapin gitu. Jadi kita nggak bingung minjem, nggak kayak gitu ya. Dia nggak minjem lagi gitu, tapi langsung ya berubah jadi komplement. Oke adik-adik, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa. Silakan adik-adik komen. Ada mungkin yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Ya, insya Allah nanti kita akan tanggapi. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya
ya, supaya adik-adik bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Dan dengan begitu adik-adik juga ikut mendukung perkembangan dari channel Gudang Belajar kita ini. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.